Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Jadi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dan menarik dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia kisahnya. Pagi itu, suasana di rumah kecil keluarga Pak Lihin dan juga Bu Amah terasa sangat hangat. Aroma wangi nasi yang baru matang menguar dari dapur, bercampur dengan harum teh yang mengepul di atas meja kayu sederhana. Ifah, anak tunggal mereka, sibuk membantu menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengiris bawang dan juga cabai untuk sambal. Sementara telur di penggorengan mulai berubah warna menjadi keemasan. Bu Amah duduk di bangku kecil di sudut dapur, sesekali memperhatikan anaknya yang dengan lincah menyiapkan makanan. Ifah, gak usah repot-repot, Duk. Kamu cukup goreng tempe saja sudah cukup, ucapnya dengan nada lembut. Tidak apa-apa, Bu. Kan nanti siang kita mau pergi ke pernikahan Kak Lela. Biar pagi ini sarapannya enak, jawab Iva sambil tersenyum. Pak Lihin yang baru saja selesai mandi keluar dari kamar, mengenakan sarung dan juga kaos lengan panjangnya yang sudah agak lusuh. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Kulitnya mulai keriput tapi sorot matanya tetap hangat. Wah, masak apa ini? Harum sekali, Fah, katanya sambil mendekati meja makan. Iva tertawa kecil. Masak ini, Pak. Bapak sudah lapar ya? Sabar ya, Pak. Sebentar lagi matang, ujarnya sambil membalik telur goreng di wajahnya. Keluarga mereka hidup sederhana. Rumah mereka berdiri di atas tanah sendiri. Meski kecil tapi terasa nyaman dan juga penuh kehangatan. Iva sudah bekerja di pabrik garmen sejak lulus SMA untuk membantu perekonomian keluarga. Ia tahu kedua orang tuanya sudah tak sekuat dulu. Mereka sempat bertahun-tahun bekerja di kebun, menanam sayuran dan juga buah-buahan untuk dijual di pasar. Tapi kini tak lagi sesering dulu, karena fisik mereka sudah mulai rentah. Pagi itu pun Bu Amanah dan Pak Lihin sengaja tidak pergi ke kebun untuk bekerja. Mereka ingin bersiap beristirahat untuk acara pernikahan keponakan mereka, yaitu Lela yang akan berlangsung siang nanti. Iva pun mengambil cuti dari pekerjaannya agar bisa menemani orang tuanya ke acara tersebut. Bu, nanti pakai kebaya warna hijau saja ya, yang Iva beliin itu, biar ibu tambah cantik, ujar Iva sambil membawa piring-piring ke meja makan. Bu Ama tersenyum. Iya, nanti yang tua muda dan cantik, ucapnya. Loh, kan harus, Bu. Kan kita mau ke pesta pernikahan. Kalau ibu pakai kebaya itu, pasti ibu yang paling anggun di sana, ucap Iva bercanda. Pak Lihin tertawa kecil sambil menyendok nasi ke piringnya. Ya sudah, kalau begitu Bapak pakai baju batik ya. Tapi yang mana nih, Fa? Bapak pakainya yang coklat saja, Pak. Itu yang paling bagus, jawab Iva. Setelah sarapan, Iva pun segera mencuci piring dan juga merapikan dapur. Sementara itu, Bu Amah mulai memilih baju yang akan dipakainya nanti. Sedangkan Pak Lihin beristirahat sejenak di ruang tamu. Hari ini mereka benar-benar menikmati waktu santai di rumah. Iva merasa bersyukur memiliki keluarga yang hangat. Meskipun ia tahu, ia satu-satunya anak, ia tidak pernah merasa kesepian. Justru ia merasa bertanggung jawab untuk menjaga kedua orang tuanya. Sejak kecil ia sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah, memasak, mencuci bahkan ikut ke kebun. Kini sekarang setelah bekerja ia semakin sadar bahwa penghasilannya sangat berarti bagi keluarganya.
Namun ada satu hal yang selalu menjadi renungan bagi Iva. Ia sering memikirkan masa depannya. Sampai kapan ia bisa bekerja di pabrik? Apakah ia akan terus tinggal bersama kedua orang tuanya? Atau suatu saat akan menikah dan membangun rumah tangganya sendiri? Pikiran-pikiran itu kadang menghantuinya, tetapi ia tak ingin terlalu terburu-buru memikirkannya. Setelah semuanya beres, Iva masuk ke kamarnya dan mengambil kebaya yang akan dipakainya nanti. Ia mengeluarkan setelan yang telah lama ia persiapkan untuk acara ini. Dirabanya kain kebaya berwarna ungu muda itu, lembut dan juga indah. Ini adalah kebaya pertama yang ia beli dengan uang hasil keringatnya sendiri. Iva tersenyum kecil, membayangkan bagaimana nanti ia dan orang tuanya akan berangkat bersama ke pernikahan Lela. Ia tahu momen seperti ini tidak sering terjadi, jadi ia ingin menikmatinya sebaik mungkin. Sementara itu di ruang tamu, Pak Lin menyandarkan tubuhnya di kursi kayu, menikmati hembusan angin pagi yang masuk lewat jendela. Bu Ama duduk di sampingnya, tangannya sibuk merapikan kerudung yang nanti akan dipakainya. Pak, Iva sudah besar ya Pak? Iya Bu, sudah 20 tahun. Rasanya baru kemarin kita berdoa siang malam supaya diberi anak. Bu Ama menghela nafas, mengingat masa-masa sulit saat mereka harus menunggu bertahun-tahun untuk memiliki seorang buah hati. Iya Pak, Alhamdulillah. Akhirnya Allah kasih Iva ke kita. Dia anak yang baik. Pak Lin tersenyum, matanya menerawang. Iya Bu, semoga dia selalu bahagia ya Bu. Sementara di dalam kamar, Iva masih sibuk menata perlengkapannya. Ia tidak tahu percakapan kecil kedua orang tuanya di ruang tamu. Yang ia tahu, ia hanya ingin membuat mereka bahagia. Hari masih pagi tetapi mereka sudah mulai bersiap-siap. Masih banyak waktu sebelum keberangkatan ke acara pernikahan. Dan Iva ingin memastikan segalanya berjalan lancar. Hari ini adalah hari istimewa bagi keluarga kecil mereka. Dan Iva tidak ingin melewatkan momen kebersamaan ini begitu saja. Hingga hari itu pun setelah semua persiapan telah selesai. Singkatnya tepat pada pukul siang hari itu, Iva, Bu Ama dan Pak Lihin pun berangkat ke pernikahan Lela. Mereka bergabung dengan rombongan keluarga besar lainnya yang sudah berkumpul di rumah seorang kerabat. Beberapa orang terlihat sibuk mengatur kursi, sementara yang lain memeriksa barang bawaan mereka. Sebuah angkutan kecil sudah disiapkan untuk mengangkut rombongan menuju lokasi acara. Kendaraan itu bukan yang baru, tapi cukup nyaman untuk membawa mereka bersama-sama. Semua duduk berhimpitan, tertawa dan saling bertukar cerita. Sepanjang perjalanan, Iva duduk di samping ibunya, sementara bapaknya duduk di sebelah seorang paman mereka. Wah, ramai juga ya, ucap Iva sambil tersenyum ketika melihat keluarga besarnya yang tampak gembira. Iya, Fah, acara begini memang melangkah buat kumpul keluarga. Jadi kamu cepet-cepet ya cari pasangan, jawab salah satu sepupunya yang duduk di dekatnya. Hingga singkatnya tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun tiba di lokasi pernikahan. Sebuah gedung sederhana tetapi dihiasi dengan cantik. Warna-warna pastel mendominasi dekorasi, membuat suasana terasa hangat dan juga anggun. Musik gamelan lembut mengalun di latar, menciptakan atmosfer khas pernikahan adat. Iva turun dari angkutan bersama keluarganya, kemudian masuk ke dalam gedung. Suasana begitu meriah, para tamu duduk di kursi yang berjajar dengan rapi. Sementara di pelaminan, pengantin duduk anggun dalam balutan pakaian adat. Lela terlihat cantik dengan kebaya putih dan riasan wajah yang menambah pesonanya. Saat melihat Iva mendekat, Lela tersenyum lebar. Iva, panggilnya dengan semangat. Iva tertawa kecil dan segera meraih tangan Lela, menggenggamnya dengan erat. Selamat Kak, semoga bahagia selalu dan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Kak. Iya Fah, terima kasih ya. Lela tersenyum bahagia, lalu menatap Iva dengan mata berbinar. Sekarang tinggal nunggu giliran kamu. Kamu kapan nyusulnya?
Tanyanya dengan goda. Iva hanya tersenyum sedikit tersipu. Doakan saja ya kak. Semoga aku segera nyusul. Iya, pasti didoakan. Cepat atau lambat, pasti ada jodohnya. Iva tersenyum lagi, lalu pamit agar bisa bergabung dengan keluarganya yang lain. Mereka pun segera duduk di meja yang sudah disiapkan untuk para tamu undangan. Meja-meja itu penuh dengan hidangan khas pernikahan. Nasi kuning, ayam opor, sambal goreng kentang, dan juga berbagai kudapan manis yang menggugah selera. Sementara Iva menikmati hidangannya, ia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pria muda berdiri dengan tangan menyilang, memperhatikan setiap gerak-geriknya dengan tatapan tajam. Pria itu adalah Fatur. Fatur bukanlah sosok yang asing bagi sebagian besar orang di acara itu. Ia adalah teman dekat Lela, anak dari seorang juragan sapi terkenal di desa sebelah. Banyak yang mengenalnya sebagai pemuda tampan dengan wajah tegas dan juga tubuh tegap. Namun di balik wajah rupawanya, ia juga dikenal sebagai sosok yang arogan, keras kepala dan juga terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Ia seringkali merasa kegantengan. Ketika ia melihat Iva, entah mengapa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya, dan hal itu tentu membuatnya penasaran. Tanpa ragu pun saat itu Fatur yang penuh percaya diri, ia melangkah mendekat. Langkahnya tegap penuh percaya diri. Beberapa tamu yang mengenalnya pun sempat melirik ke arahnya, penasaran dengan tujuan pemuda itu. Iva yang sedang asik menikmati makanannya, tiba-tiba dikejutkan oleh suara seseorang di hadapannya. Hai, boleh kenalan gak? Iva mengangkat wajahnya, mendapati seorang pria berdiri di depannya dengan ekspresi santai, tetapi penuh percaya diri. Mata tajam itu menatapnya lekat, seolah meneliti setiap gerak-geriknya. Ayo, kenalan dong, ucap Fatur dengan paksa. Iva sedikit terkejut. Ia tidak mengenal pemuda itu, tapi dari cara dia bicaranya, jelas bahwa dia bukanlah orang yang biasa meminta sesuatu dengan rendah hati. Iva hanya menanggapinya dengan tersenyum kecil, lalu kembali menunduk, melanjutkan makanannya tanpa menjawab. Ia tidak ingin terlalu menanggapi orang asing yang tiba-tiba muncul tanpa perkenalan. Namun saat itu Fatur tidak menyerah. Ia menarik kursi di seberang Iva dan duduk dengan santai, seolah tidak peduli dengan ekspresi heran dari orang-orang di sekitarnya. Sombong banget sih, aku ajak kenalan kok cuma diam. Kamu siapa? Kok aku baru lihat kamu di sini? Tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. Iva masih berusaha bersikap tenang. Ia bukanlah tipe orang yang mudah terpengaruh oleh sikap seperti ini. Saya Iva, saudara dari Lela. Oh, saudaranya. Nama yang bagus sih Iva. Fatur mau pelan lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Iva pun tidak menjawab lagi saat itu. Ia hanya melanjutkan makannya. Namun di dalam hati ia merasa sedikit tidak nyaman. Pria ini memiliki aura yang berbeda. Ada sesuatu dalam caranya berbicara dan juga bertindak yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu dari kejauhan, beberapa saudara Iva pun memperhatikan kejadian itu dengan tatapan penasaran. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik membicarakan siapa pria itu dan mengapa dia tiba-tiba tertarik mendekati Iva. Sementara ayahnya Pak Lihin yang sedang berbincang dengan beberapa kerabat juga mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat Iva sedang berbicara dengan seorang pemuda yang tidak ia kenal. Alisnya sedikit berkebut, mencoba mengenali siapa anak muda itu. Bu Amma yang juga melihat kejadian itu, ia pun hanya menghela nafas pelan. Ia tidak ingin terlalu cepat berasumsi, tetapi naluri seorang ibu membuatnya sedikit waspada. Aku teman Lela. Kamu sudah lama tinggal di sini? Tanya Fatur lagi.
Iva merasa ini sudah mulai sedikit melewati batas. Ia tidak suka diinterogasi oleh seorang yang baru dikenalnya, terutama dengan cara yang terasa seperti seorang yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia mau. "Maaf ya, aku harus membantu ibu saya tuh," jawab Iva dengan sopan lalu bangkit dari kursinya. Fatur menatapnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Mungkin tidak menyangka dia akan ditinggalkan begitu saja. Sialan, cuek banget tuh cewek. Belum tahu apa ya, kalau gue ini anak dari orang terkaya di desa ini. Iva yang tidak peduli, ia pun berjalan menuju meja lain, mencari ibunya yang sedang berbicara dengan beberapa keluarga mereka. Fatur yang hanya dia menatap punggung Iva yang berjalan menjauh. Bibirnya sedikit menyeringai. Ia merasa tertantang. Sementara itu dari kejauhan, Lela yang melihat kejadian itu pun hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia sudah bisa menebak bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun bagi Iva kejadian ini hanya sebuah pertemuan biasa. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh, karena yang lebih penting baginya saat ini adalah keluarganya. Masalah jodoh, tentu saja ia akan mencari tapi tidak terlalu cepat juga. Dia juga ingin mencari lelaki yang benar-benar soleh, baik dan bisa membimbing keluarganya nanti. Singkat cerita, setelah pernikahan itu, hari-hari Iva kembali seperti biasa. Ia bangun pagi untuk membantu orang tuanya, lalu bersiap untuk bekerja di pabrik garmen. Tidak ada yang berubah dalam kesehariannya, tetapi tanpa ia sadari, seseorang yang terus menarik perhatiannya padanya, Fatur. Fatur sejak pertemuan pertama mereka di pernikahan Lela. Ia merasa semakin penasaran dengan Iva. Ada sesuatu dalam diri gadis itu yang berbeda dari perempuan-perempuan lain yang pernah ia kenal atau pernah ia dekati. Biasanya jika ia menunjukkan ketertarikan, gadis-gadis akan langsung memberikan respon atau bahkan dengan senang hati menerima ajakannya untuk sekedar mengobrol atau terus jalan bersama. Tapi Iva justru menghindarinya. Rasa penasaran itulah yang semakin menjadi-jadi. Ia mulai mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Iva. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya, dia adalah Lela. Sejak hari itu pun Fatur mulai sering menghubungi Lela. Hampir setiap hari ada saja pesan atau panggilan masuk darinya menanyakan tentang Iva. "Lela, Iva tuh orangnya gimana sih? Dia kerja di mana? Pulang jam berapa? Oh iya, dia udah punya pacar belum?" Selalu saja bertanya. Awalnya Lela hanya menanggapinya dengan santai. Ia sudah cukup mengenal Fatur dan tahu betul bagaimana sifatnya. Suaminya pun tidak mengapa melihat itu semua, karena menurutnya siapa tahu Fatur adalah jodoh dari Iva. Walaupun Fatur adalah anak orang kaya dan juga tampan, sifat arogan dan juga playboynya sering membuat banyak orang enggan berurusan dengannya. Hingga singkatnya suatu hari saat mereka berbincang lewat telepon, Fatur semakin terang-terangan. "Lela, kasih tahu aku alamat rumahnya Iva dong." "Ya, emangnya mau buat apa sih Tur? Ah, aku mau ke sana, mau ketemu dia langsung, pengen mengenal dengan dia, terus orang tuanya," jawab Fatur dengan santai, seolah itu adalah hal yang biasa. Lela menghela nafas. "Tapi aku gak bisa langsung kasih tahu kamu, Tur. Aku harus tanya Iva dulu. Lagian, dia tuh bukan tipe cewek yang gampang didekati kayak yang lain." "Kamu itu kayak gak tahu aku saja sih, Lel. Justru itulah yang bikin aku makin penasaran." Lela menggeleng meskipun Fatur tidak bisa melihatnya. "Tapi kamu jangan macam-macam ya, Tur. Iva itu beda loh." Fatur tidak langsung membalas, tapi senyum di wajahnya tidak luntur. "Yaudah, coba kamu tanya dia dulu. Aku tunggu ya jawabannya." Lela tahu betul bahwa Fatur bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Namun ia juga tidak ingin sembarangan memberikan informasi tentang Iva tanpa seizin gadis itu sendiri.
Maka keesokan harinya saat mereka bertemu di pabrik garmen, Lela mulai menyinggung soal Fatur kepada Iva. Iva, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan kaget ya, kata Lela sambil tersenyum menggoda saat jam istirahat. Iva yang sedang membuka bekal makan siangnya pun menatapnya dengan heran. Apaan sih? Lela mendekatkan wajahnya sedikit. Fatur, dia nanyain kamu terus loh. Katanya dia penasaran banget sama kamu. Iva mengernyit. Fatur. Kenapa sih dia nanya-nanya? Lela tertawa kecil. Ya dia penasaran sama kamu lah. Katanya kamu beda dari cewek lain. Dia sampai maksa aku loh kasih tahu alamat rumah kamu. Iva menggeleng sedikit mendecak. Dasar aneh. Aku kan baru sekali ketemu dia. Kenapa ya jadi segitunya? Ya kamu tahu sendiri kan, Fatur tuh kayak gimana. Dia itu anak orang kaya. Biasa dapetin apa yang dia mau. Tapi ya gitu, arogan, keras kepala. Oh iya, dia juga terkenal playboy, ucapnya dengan lirih saat terakhirnya. Ya kalau gitu, kamu jangan kasih tahu alamat rumahku ya. Iya tenang aja, aku gak akan kasih tahu kok kalau kamu gak setuju. Iva pun tidak terlalu ambil pusing dengan pembicaraan itu. Baginya Fatur hanyalah salah satu dari sekian banyak orang yang mungkin sekedar iseng atau penasaran sesaat. Hari-hari terus berjalan, Iva tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Pagi-pagi ia membantu ibunya memasak sebelum berangkat kerja, lalu pergi ke pabrik dan bekerja hingga sore. Hingga setelah pulang, ia sering membantu ayahnya di halaman rumah, membersihkan pekarangan atau sekedar berbincang dengan orang tuanya di beranda. Pak Lin dan Bu Ama pun masih menjalani keseharian mereka. Meski sudah tua, mereka tetap bekerja di kebun meskipun tidak sesering dulu. Sesekali mereka pergi ke pasar untuk menjual hasil panen atau membeli kebutuhan rumah tangga. Iva merasa hidupnya sudah cukup nyaman. Ia tidak terlalu memikirkan tentang hubungan asmara ataupun mencari pasangan untuk saat ini. Yang terpenting baginya saat ini adalah bekerja dan memastikan orang tuanya hidup dengan tenang. Namun di sisi lain, Fatur ini, dia masih belum menyerah. Ia terus mencari cara agar bisa lebih dekat dengan Iva. Hingga waktu pun terus berlalu, dan Iva tetap tidak peduli dengan perhatian yang diberikan Fatur. Baginya hidupnya sudah cukup bahagia dengan kesederhanaan yang ia jalani bersama keluarganya. Tapi tanpa ia sadari, langkah Fatur semakin mendekat ke arahnya. Dan suatu hari nanti ia mungkin tidak akan bisa menghindari lagi dari pertemuan yang tidak ia duga. Fatur benar-benar tidak main-main dengan rasa penasarannya terhadap Iva. Setelah berulang kali gagal mendapatkan alamatnya dari Lela, ia pun kini memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Sebagai anak orang kaya, ia tahu betul bahwa uang bisa membuka banyak pintu yang sulit dibuka dengan cara biasa. Maka ia pun menyuruh beberapa anak buahnya untuk mencari tahu di mana Iva tinggal. Tidak butuh waktu lama, dalam 2 hari saja, ia sudah mendapatkan alamat lengkapnya. Dengan koneksi dan juga uang yang ia miliki, informasi itu sangat mudah didapatkan. Hari itu pun tanpa pikir panjang, Fatur langsung mengendarai mobilnya menuju rumah Iva. Ia memilih mobil terbaiknya, sebuah SUV hitam yang tampak tercolok di jalanan desa yang sederhana. Sepanjang perjalanan pikirannya hanya dipenuhi satu hal, menyatakan langsung perasaannya kepada Iva. Ketika mobilnya akhirnya berhenti di depan rumah Iva, ia turun dengan penuh percaya diri. Rumah itu memang sederhana tapi tampak bersih dan juga nyaman. Halaman depan masih dipenuhi beberapa tanaman hijau dengan kursi kayu di beranda yang tampak sering digunakan untuk bersantai. Fatur melangkah mendekat, mengetuk pintu dengan mantap. Tok tok tok. Tok tok tok. Misi. Hingga tak butuh waktu lama lagi, pintu terbuka, dan yang muncul di hadapannya adalah seorang pria parubaya dengan wajah teduh dan tubuh agak kurus. Dia adalah Pak Lihin. Di belakangnya ada seorang wanita juga muncul dari dalam rumah.
Wajahnya penuh kebingungan ketika melihat pemuda asing berdiri di depan pintu dengan pakaian rapi dan juga gaya yang begitu percaya diri. Itu adalah Bu Amah, ibu dari Iva. Palihin mengernyit menatap pemuda yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Iya nak, ada keperluan apa? Tanyanya dengan suara ramah tapi penuh kewaspadaan. Fatur tersenyum berusaha tampil sopan. Ia tahu bahwa kesan pertama sangat penting. Gini Pak, perkenalkan Pak, Bu, saya Fatur, teman dari Lela. Sepertinya Bapak dan Ibu juga pernah melihat saya waktu acara pernikahan itu. Jadi saya datang ke sini karena ingin bertemu dengan Iva. Bu Ama saling berpandangan dengan suaminya. Tapi nak, Iva masih di tempat kerja nak. Mungkin baru pulang nanti sore, katanya. Fatur nampak sedikit kecewa, tapi ia tidak kehilangan semangat. Oh, ya sudah, gak apa-apa Bu. Kalau begitu, boleh gak saya bicara sebentar dengan Bapak dan Ibu? Palihin dan Bu Ama pun semakin heran. Bicara apa ya nak? Fatur menarik nafas. Lalu dengan percaya diri ia pun berkata, jadi gini Pak, Bu. Saya suka sama Iva Pak, Bu. Dan saya ingin melamarnya. Gimana? Ucapnya dengan pedenya. Hening sejenak saat itu. Palihin dan Bu Ama saling berpandangan dengan ekspresi kaget. Tidak pernah mereka menyangka akan mendengar hal seperti ini dari seorang pemuda yang bahkan baru pertama kali mereka temui dan mereka ajak bicara. Melihat mereka diam, Fatur pun melanjutkan. Saya tahu ini mendadak, tapi saya serius loh Pak, Bu. Saya benar-benar ingin menikahi Iva. Tenang saja, Iva tidak akan pernah kelaparan. Tenang. Pak Lin akhirnya membuka suara. Suaranya tenang tapi tegas. Nak, kami kan bahkan belum mengenalmu. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba datang dan bilang ingin melamar anak kami? Fatur tersenyum tipis selalu berkata dengan bangga. Saya nih Pak, saya anak Pak Jalil, juragan sapi di desa sebelah. Ucapnya dengan bangga, sembari menepuk-nepuk dadanya. Palin dan Bu Ama pun tentu tahu siapa Pak Jalil. Ia adalah salah satu orang paling kaya di daerah itu. Memiliki ratusan ekor sapi dan tanah luas yang menghasilkan keuntungan besar. Nama keluarga mereka memang cukup dikenal. Namun bagi Palihin dan juga Bu Ama, kekayaan bukanlah segalanya. Mereka tidak pernah mendidik Iva untuk mengejar harta semata. Palihin mengangguk pelan. Oh, jadi kamu anak Pak Jalil. Tapi nak, bagi kami yang lebih penting adalah sopan santun, kepribadian dan agama seorang. Bukan hanya soal kaya atau tidak. Iya Fatur, Ibu juga tidak bisa memutuskan sendiri. Semua keputusan tetap ada di tangan Iva. Kalau dia menolak, kami tidak akan memaksa. Tapi kami terima niat baik kamu. Fatur awalnya sedikit terkejut dengan respon itu. Ia pikir seperti kebanyakan orang, kedua orang tua Iva akan langsung tertarik begitu saja saat tahu ia berasal dari keluarga kaya. Tapi nyatanya mereka tidak langsung terpengaruh oleh statusnya. Ia pun mencoba menenangkan diri saat itu, lalu tersenyum lagi. Saya mengerti Pak, Bu. Saya juga tidak bermaksud memaksa. Tapi kalau boleh, saya ingin bertemu langsung dengan Iva ya, untuk menyampaikan ini sendiri. Saya akan berusaha agar Iva mau. Palihin menghela nafas, ia bisa melihat bahwa pemuda di depannya memang bersungguh-sungguh, meskipun ada kesan angkuh dalam caranya berbicara. Baiklah nak, terserah Iva nanti ya. Kalau dia mau bertemu denganmu silakan. Tapi kalau tidak, kamu jangan memaksa. Baik Pak, saya akan menunggu jawaban dari Iva. Setelah mengucapkan salam, Fatur pun pergi.
Ia kembali ke mobilnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa kagum dengan keluarga Iva yang tidak silau dengan hartanya. Di sisi lain ia juga merasa semakin tertantang. Saat itu juga ia pun memutuskan dalam hati, ia tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu setelah Fatur pergi, Pak Lin dan Bu Ama masih duduk di beranda, membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Pak, bagaimana menurutmu, Pak? Anaknya memang kaya, Bu. Tapi ada sesuatu dalam caranya bicara yang membuatku ragu. Seperti seseorang yang biasa terlalu manja, Bu. Ibu juga merasa begitu, Pak. Tapi kan kita tidak bisa memutuskan sepihak. Kita harus bertanya dulu pada Iva. Hingga singkat cerita, sore harinya ketika Iva pulang kerja, ia pun langsung disambut dengan wajah serius oleh kedua orang tuanya. Iva, tadi ada tamu yang datang, kata Bu Ama perlahan. Iva mengernyit. Tamu? Siapa, Bu? Fatur, dia datang ke sini dan bilang dia ingin melamarmu. Mata Iva langsung membesar. Apa? Melamar? Bu Ama mengangguk. Iya nak, dia bicara dengan percaya diri. Bilang dia suka sama kamu dan ingin menikah dengan kamu. Tapi tentu saja kami tidak memberi jawaban apa-apa. Semua tetap keputusanmu nak. Iva terdiam, ia benar-benar tidak menyangka bahwa Fatur akan sejauh ini. Ia pun lalu menggeleng lalu tertawa kecil. Orang itu memang keterlaluan. Baru sekali bertemu, sudah berani melamar. Dia pikir semua orang bisa langsung menerima begitu saja kali ya. Hanya karena dia anak orang kaya. Sudahlah nak. Jadi gimana? Bagaimana menurutmu? Apa kamu ingin bertemu dengannya dan berbicara sendiri? Lagian nak, siapa tahu kan dia bisa berubah. Coba kamu dekat saja sama dia dulu. Cocok atau enggaknya urusan nanti. Ya. Iva menghela nafas panjang. Hatinya sudah punya jawaban. Tapi ia tahu bahwa menghadapi Fatur bukan hal yang mudah. Mungkin saat ini ia akan mencoba bersikap lebih baik dan akan melayaninya. Namun dia akan melayani dengan sebatas sekedar teman. Ya udah Pak, Bu, aku akan pikirkan dulu lah. Singkat cerita, pada malam harinya, setelah percakapan serius dengan orang tuanya, Iva mencoba menenangkan diri di dalam kamar. Ia masih tidak habis pikir dengan sikap Fatur yang begitu mendadak dan memaksakan kehendak. Ia memang sudah mendengar dari Lela bahwa Fatur adalah tipe orang yang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, mau tak mau harus mendapatkan. Tapi Iva tidak menyangka bahwa lelaki itu akan langsung datang ke rumahnya dengan percaya diri seperti itu. Saat ia masih memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Tidak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Iva yang sedang duduk di tempat tidurnya pun menajamkan pendengaran. Sementara Pak Lin yang baru saja hendak beristirahat pun, ia terpaksa berjalan ke depan untuk melihat siapa tamu malam-malam begini. Ketika pintu dibuka, terlihat Fatur berdiri dengan membawa beberapa kantong plastik besar. Dari aroma yang tercium, jelas itu adalah makanan. Mungkin dari restoran mahal di kota. Tok tok tok. Permisi. Assalamualaikum. Pak. Ini Pak, malam-malam begini saya datang membawa sedikit makanan untuk keluarga. Ujar Fatur dengan santai. Bali dan Bu Ama saling berpandangan. Tidak ingin bersikap tidak sopan, mereka pun akhirnya mempersilahkan Fatur masuk. Fatur berjalan saat itu. Ia masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian kasual yang tampak mahal, serta parfum yang aromanya sangat tajam. Begitu duduk di kursi ruang tamu, ia melebarkan kakinya tanpa sopan.
bersandar dengan santai seolah-olah rumah itu miliknya. Iva pun keluar dari kamarnya dengan enggan dan duduk di samping ibunya. Ia hanya menatap Fatur tanpa banyak bicara. Dengan nada percaya diri, Fatur mulai berbicara. Pak, Bu, saya ini orangnya tidak suka bertele-tele. Saya benar-benar serius sama Iva. Kalau nanti Iva menikah dengan saya, keluarga ini tidak perlu susah payah bekerja lagi. Rumah ini bisa saya perbaiki. Bahkan kalau mau pindah ke rumah yang lebih besar, juga bisa. Tenang saja. Bapak dan Ibu tinggal santai saja. Tidak usah mikirin kerja di kebun lagi. Semua kebutuhan bakal saya tanggung oleh bapak saya juga. Balin dan Bu Ama pun semakin merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena tawaran itu tidak menarik, tapi cara Fatur berbicara seolah-olah mereka ini orang yang harus diselamatkan oleh hartanya. Balin menghela nafas lalu menatap Fatur dengan tenang. Nah Fatur, kami memang hidup sederhana, tapi kami bahagia. Kami juga tidak pernah merasa kekurangan. Kami bekerja karena itu bagian dari hidup kami, bukan sekedar untuk bertahan hidup. Dan satu hal lagi, kebahagiaan dalam pernikahan tidak hanya diukur dari harta, tapi juga akhlak dan juga sikap. Iva yang mendengar itu pun sedikit tersenyum. Ia bangga pada ayah dan ibunya yang selalu berpikir jernih. Namun Fatur tampak tidak terlalu peduli dengan jawaban itu. Ia justru tertawa kecil dan berkata, Pak, hidup itu lebih enak kalau kita tidak perlu kerja keras, Pak. Kalau sudah ada yang bisa menyediakan segalanya, kenapa harus susah-susah? Suasana mulai terasa makin tidak nyaman. Bu Ama pun akhirnya berdeham pelan lalu berkata, Nah Fatur, maaf, sekarang sudah jam 10 malam. Mungkin lebih baik kalau Nak Fatur pulang dulu. Kurang baik loh kalau ada tamu laki-laki di rumah kami sampai larut seperti ini. Nanti bisa jadi omongan tetangga. Fatur mengangkat alisnya tampak sedikit tersinggung. Tapi ia tetap berdiri dan bersiap pergi. Namun ia tidak mengucapkan salam atau bersalaman dengan Pak Lin dan Bu Ama. Tanpa basa-basi, ia pun langsung keluar rumah, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan desa yang sepi. Setelah Fatur pergi, Iva menghela nafas panjang. Bu, Pak, orang seperti itu bagaimana bisa merasa yakin bahwa aku mau menikah dengannya, Pak? Sudah, Nak. Kamu sabar, ya. Lumrah, mungkin Fatur dari kecil selalu dimanja, jadi sikapnya seperti itu. Iva mengangguk pelan, ia merasa semakin tidak nyaman dengan sikap Fatur. Namun kejadian malam itu ternyata hanya awal dari gangguan Fatur. Kini singkat cerita, keesokan harinya, saat Iva bersiap berangkat kerja seperti biasa, ia terkejut sekali ketika melihat sebuah mobil hitam sudah terparkir di depan rumahnya. Di dalamnya Fatur duduk di balik kemudi, menunggu dengan ekspresi santai. Saat Iva keluar, Fatur membuka kaca jendela mobilnya. Bip bip. Pagi cantik. Fah, aku antar kamu kerja ya. Tidak usah, aku biasa naik motor sendiri kok. Sudah, ngapain sih repot-repot naik motor? Kalau bisa naik mobil, adem. Aku di sini setiap pagi buat antar kamu. Ayo naik. Iva masih ragu. Tapi saat ia melihat beberapa tetangga mulai memperhatikan, ia merasa tidak enak. Ia takut jika menolak terus-menerus akan ada gosip yang tidak mengenakan tentang dirinya dan juga keluarganya. Dengan berat hati, akhirnya ia pun masuk ke dalam mobil itu. Selama perjalanan, Iva hanya diam. Ia tidak mau banyak bicara, tetapi tetap Fatur mencoba mengajaknya mengobrol. Fah, kamu tuh beruntung kali. Kamu tahu nggak? Banyak di luar sana cewek yang pingin diperlakukan begini sama aku. Tapi aku cuma mau sama kamu, ucap Fatur sambil menyeringai. Iva hanya tersenyum tipis, bukan senyum tanda suka, tapi lebih karena ia tidak ingin memicu masalah.
Kini hari-hari berikutnya hal yang sama pun terus terjadi. Setiap pagi Fatur sudah siap di depan rumah Iva, memaksanya untuk diantar ke tempat kerja. Awalnya Iva memang merasa sangat terganggu, tapi lama-kelamaan ia juga mulai terbiasa dengan keberadaan Fatur. Bukan berarti ia akan menerima perasaan Fatur. Ia tetap merasa tidak nyaman, tapi ia melihat usaha yang dilakukan laki-laki itu untuk terus mendekatinya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tetap satu hal tahu. Ia tidak bisa dengan mudah menerima seseorang hanya karena kegigihannya. Apalagi jika orang itu tidak memiliki sifat yang bisa ia hormati. Iva yang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Dan ia tahu, cepat atau lambat ia harus menghadapi Fatur dengan cara yang lebih tegas.